Kalau kemarin reviewer lain pada ngomongin headphone wireless terbaru dari Fantech, kali ini gue kedatangan barang wireless terbaru mereka, tapi ini earphone-nya. Inilah Fantech WN01. Di dalam packagingnya kita dapetin barang-barang seperti biasa. Yang pertama tentunya ada earphone-nya, kedua spare ear tips, ketiga kabel tapi masih pakai micro USB, dan yang keempat adalah kertas-kertasannya. Kalau kita ngomongin urusan build quality, barang ini udah cukup oke sebenarnya. Yang pertama kita lihat dari neckband-nya. Neckband-nya sendiri itu udah cukup elastis dan tahan walaupun kalian pelintir-pelintir begini. Yang kedua, kabelnya ini awalnya gue kira braided, tapi ternyata dia adalah plastik bertekstur yang bikin kesannya kayak ada sleeve gitu. Tapi kalau kita lihat sih kayaknya cukup tebal, jadi akan cukup awet walaupun ketarik-tarik. Lalu earpiece-nya. Earpiece-nya ini terbuat dari bahan metal dengan finishing yang keren, ditambah ada logo Fantech yang nyala dengan LED warna merah. Dan kontrol-kontrolnya sendiri sebenarnya bahannya cukup oke, tombolnya cukup enak dipencet, dan kalau dipakai, posisinya cukup mudah diraih. Out of the box kita udah dikasih 3 ear tips dengan 3 ukuran, S, M, sama L, dengan yang M sudah terpasang di earphone-nya. Bahan ear tipsnya sendiri sih kurang nyaman pas gue coba, dan isolasinya juga kurang baik. Ya bisalah kalian ganti, karena nggak terlalu mahal. Lalu selain ear tips, kita juga dikasih ear hook yang sudah terpasang, tapi sayangnya untuk ear hook ini, gue tidak menemukan spare-nya dalam packagingnya. Untuk konektivitasnya sendiri, dia menggunakan Bluetooth 5.0 dengan baterai yang tahan sampai 17 jam playtime. Cukup impresif untuk benda sekecil ini. Untuk pairingnya juga cukup mudah, kalian tinggal nyalain, lalu tahan tombol power sampai kedap-kedip warna-warni, lalu kalian tinggal pairing langsung ke HP kalian. Sama seperti keyboard-keyboard mini, di benda sekecil ini, fungsi yang ditanamkan cukup banyak sehingga kalian perlu ngafalin banyak shortcut. Gue menyarankan kalian untuk buka buku manualnya supaya kalian bisa tahu. Tapi selain shortcut-shortcut yang banyak, sebenarnya ada satu concern yang memaksa gue untuk buka buku manualnya. Yaitu adalah layoutnya yang aneh. Dimana tombol power itu biasanya kan bulat kecil sendiri. Dia ini nih malah tombol manjang. Dimana saking anehnya, pada saat gue baru unboxing ini dan mau nyalain, gue sampai harus buka buku manual karena gue tidak menemukan tombol powernya di mana. Untuk kontrolnya sebenarnya sama-sama aja kayak yang lain. Pencet tombol power buat nyalain, lalu ditahan lama untuk mode pairing. Tombol ini juga berfungsi untuk angkat telepon. Lalu tombol di sebelahnya ada fungsi buat ganti mode jadi gaming kalau dipencet 2 kali, dan juga bisa manggil Mbak Siri atau voice assistant yang lain kalau dipencet 3 kali. Buat suaranya sebenarnya masih cukup oke untuk dipakai sehari-hari. Dia punya karakter suara yang V-shape di mana dia punya bass yang boomy gede banget dengan mid yang mundur dan treble yang ngecring, tapi sayangnya ketutupan sama bassnya. Ya seenggaknya bassnya masih cukup rapi, tidak seperti earphone-earphone murah yang isinya bass doang. Kalau gue pribadi mungkin bukan gue pakai untuk dengerin musik yang serius, tapi untuk penggunaan seperti olahraga atau sambil di luar di mana kalian biasanya nggak critical listening, suaranya masih cukup oke kok. Untuk bentuknya, earphone ini agak berbeda dari earphone wireless yang biasanya rilis. Biasanya sekarang ini trennya adalah model TWS, tapi Fantech memutuskan, entah kenapa gue juga bingung, dengan model neckband ini. Sebenarnya gue cukup suka dengan model seperti ini karena lebih tidak rawan hilang, dan juga kontrolnya itu lebih mudah karena ada tombolnya sendiri. Untuk urusan ngecas-ngecasnya, earphone ini masih menggunakan kabel micro USB. Mas sudah cukup lama tidak melihat karena biasanya sekarang udah pada USB-C walaupun di barang-barang yang cukup murah. Tapi ya selama masih bisa ngecharge gak apa-apa lah. Mic-nya kualitasnya udah oke dan tadi udah gue tes bareng sama Najib. Katanya suara gue terdengar cukup jelas tapi kayak dari gue. Untuk sekedar Discord, nelpon, ataupun Zoom ya udah cukup lah. Karena ini Bluetooth jadi agak sulit untuk ngasih
tes kualitas mic ini. Kesimpulannya, dengan si Fantech WN01 ini, Fantech berusaha menghadirkan opsi wireless yang berbeda dari yang lain, di mana biasanya pada bikin TWS, tapi Fantech malah bikin versi neckband-nya. Dengan bentuk seperti ini, mungkin gue akan lebih banyak pakai ini untuk nemenin olahraga dibanding main game di kamar. Walaupun memang ada beberapa kekurangan seperti masih pakai micro USB port ataupun aksesorisnya agak pelit, tapi di harganya yang 239.000, gue rasa earphone ini layak jadi pilihan kalian untuk yang nyari earphone wireless tapi takut hilang-hilang kalau pakai TWS. Itu aja dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, stay healthy.